Iya. Aku kuliah udah dari 4 tahun yang lalu, dari 2020 yang COVID. Pas COVID itu kayak ada promo di sosmed gitu kan, terus bisa kuliah online. Akhirnya tuh kan nggak ngapa-ngapain tuh, kayak syuting nggak ada, terus DJ nggak ada. Akhirnya aku daftar kuliah. Tapi aku pas daftar kuliah aku udah tekenin ke diri aku, ini harus sampai lulus. Karena dulu aku kuliah di Bandung tuh nggak lulus sampai semester 5 doang, gara-gara aku ngejar pengen jadi DJ, terus ngejar syuting zaman dulu tuh, jadi nggak lulus sampai semester 5 doang. Jadi udah ada tekad gitu dari 2020 tuh aku pokoknya harus lulus kayak gitu. Ambil ke fakultas apa? Bisnis manajemen, jurusannya bisnis manajemen. Berapa tahun total ngerampat? 4 tahun. Jadi yang 2 tahunnya itu kuliah online. Nah yang 1 tahunnya itu ada yang online-nya, ada yang langsung tatap muka ke kelas. Nah yang setahun terakhir itu, wah itu berat banget. Jadi aku ada show, itu harus masuk kelas terus. Jadi akhirnya aku sering bolong, terus aku minta kayak dikasih ini aja, apa pekerjaan apa namanya, kayak PR gitu, banyak banget dikasih esai gitu-gitu. Kenapa ambil bisnis? Pengen jadi pengusaha sih ke depannya. Cuman aku udah coba jadi pengusaha, sakit kepala ternyata. Sakit kepala itu beneran dengan entertain. Kalau memang cuman entertain ini kan kita capek di fisik, kalau bisnis itu capek di otak. Ayo aku udah coba banget ini, Amas tuh udah kayak gak kuat aku. Lulus kuliah 4 tahun kan, artinya tepat waktu, terus Tete juga kan mesti nge-DJ, terus kan juga sekarang terjun ke dunia nyanyi gitu. Itu gimana sih rasa syukurnya, bisa pendidikan bisa selesai, terus juga kerjaan masih berjalan dengan lancar gitu? Ya aku bersyukur banget, kayak waktu itu kan ada sidang juga kan, sidang skripsi kayak gitu. Itu tuh kayak deg-degan gitu, aku takut nggak lulus, kayak materi yang aku bawa ini bakal lulus atau enggak ya, karena kan pas sidang tuh kan ada beberapa dosen tuh, itu tuh aku udah keringetan, udah kayak takut ngejelasinnya, takut belepotan kan, kayak gitu kan, deg-degan. Cuman untungnya aku lulus kayak gitu, karena kan jadi sebelum sidang skripsi itu yang aku pakai itu adalah materi yang bisnis aku jalanin, kayak bisnis klub gitu, bisnis cafe yang buat hiburan kayak gitu. Jadi mungkin aku presentasenya tuh kayak udah praktek kayak gitu, jadinya lulus. Berapa teh kemarin? 3,25. Teh, itu kuliah atas permintaan bapak atau emang niat pengen kuliah gua atau gimana? Itu niat sendiri sih, cuman kan jadi kebanggaan bapak, karena kan dulu bapak tuh pengen banget aku tuh jadi sarjana lah. Kalau bapak tuh pengennya aku tuh kuliah sarjana terus jadi dosen atau jadi guru di kampung gitu, jadi nggak jauh-jauh dari dia gitu maunya zaman dulu tuh. Cuman waktu itu kan aku jadi kayak pengen tahu dunia luar kayak gitu. Nah ini kan mungkin banyak orang yang apalagi netizen berpandangan buat tempat TT ini kok tiba-tiba nggak pernah tatap muka atau wisuda segala macam. Wisuda. Nyiran ini menanggapinya Ini nyiran netizen. Ya itu mah dia nggak pernah detail aja, orang aku sering upload kok, aku kuliah bawa tas LV, kan aku sering kayak lagi di kampus kayak gitu, terus lagi kuliah bawa tas Hermes, itu kan kalau yang suka lihat IG aku mungkin yang detail ya, yang followers aku tahu mereka aku kuliah kayak gitu. Sering kayak tuh kayak aku lagi show di Surabaya atau di Jawa Timur, aku ngambil kuliah, atau kalau enggak aku kuliah nih, jadi malamnya itu udah dicariin show sama manajer aku, jadi kuliah pagi nih kayak jam 7 pesawat sampai sore, nanti tuh malamnya show. Dan kenapa harus ke Surabaya? Ya daftarnya waktu itu Surabaya, jadi yang ada apa ya, waktu itu promonya itu ternyata itu tuh kampusnya memang Surabaya, jadi dia tuh ada kampus Surabaya sama Tangerang kalau nggak salah si kampusnya itu, cuma aku ambil yang di Surabaya. Teh, ilmu bisnis itu ya, bisnisnya itu nanti akan dipakai nanti setelah udah nanti kalau udah nggak berkarir di infotainment, di entertain atau gimana sih? Sekarang dari sekarang aku pakai ilmunya kayak gitu, karena kan kayak memanage uang juga kayaknya aku sekarang lebih apa ya, lebih rapih lah kayak gitu. Jadi kalau dulu masih sembrono, tapi kan sekarang kayak tahu ilmunya kayak gitu. Makanya kan aku kayak bikin bisnis cafe atau klub kayak gitu buat mengasah ilmu itu. Jadi kan ilmu itu nggak mubazir ya, nggak nanti aja kalau udah nggak di entertain baru aku pakai. Aku pakai gandeng Asia. Ada keinginan mau lanjut dulu mati. Jadi kemarin tuh pas habis S1 kan aku bawa bapak aku, terus mungkin gak tahu ya kayak dosen itu kayak seneng aja gitu aku bawa bapak aku, kan gandeng bapak aku, terus aku dipanggil, terus dibilang Dinar langsung aja lanjut S2 kayak gitu. Jadi kalau nanti ditunda setahun nanti males lagi, insya Allah sih lanjut ya, tapi kita lihat kesibukan juga, tapi sih kayaknya lanjut sih. Kapan mulai ini?
belum pendaftaran sih, cuman tadi aku sih bilangnya iya dulu kan ke dosennya kayak gitu. Mau ambil apa nih mungkin? Bisnis manajemen aja, biar berbisnis aja lah aku. Aku nggak akan ini sih ngegantiin Marcel tuh. Iya. Dinar for Tangsel masa iya enggak. Tapi ada tawaran juga nggak sih Teh? Apa? Ke Politik. Iya. Sebelum aku lulus wisuda, kayaknya 2023, 2022 tuh udah ada tawaran. Cuman aku nggak ambil, emang nggak ambil. Kenapa? Belum pede. Bukan nggak pede lah, aku kan memang nggak kompeten di sana juga, nggak paham juga. untuk dapil mana? Partainya sih ada yang ngelamar aku, ada 3 partai, Partai besar? partai besar. Untuk di Jabar. Kayaknya Jabar sama Jakarta. Cuman aku nggak ambil. Dan waktu itu juga aku belum lulus kuliah, jadi jauh sebelum. Misalkan ini gara-gara udah wisuda banyak tawaran, enggak, sebelumnya dari 2022, 2023 kan banyak ditawarin selebriti tuh. Ada yang masuk, ada yang enggak, aku milihnya enggak. Nah untuk sekarang sendiri apa tadi Mas tidak tertarik dengan melihat banyak artis yang masuk Politik buat saat ini tidak tertarik sih, aku pengennya bisnis aja gitu. Nanti kalau teman-teman, kalau politik jadi teman aja gitu. Udah. Apanya? Bisnis. Kalau jadi pembisnis tuh harus tangguh. Kalau kamu cuman kayak misalkan aku nyesel ini uangnya hilang, itu nggak akan pernah belajar. Ya memang resiko bisnis seperti itu, resiko bisnis, dan kita belajar. Nantilah kalau aku sukses nanti aku preskonnya. Kalau aku sih gigih sih, walaupun sebenarnya kayak capek banget kayak dihajar sama pengusaha lain yang mungkin terlihat iri atau nggak tahu sih, kalau menurut aku sih mafia ya. Dihajar kanan kiri, aku masih tetap berdiri sih, walaupun aku kayak masih muda. Yang lain itu kaya banget itu yang ngehajar aku tuh, yang mungkin asetnya itu bisa ratusan miliar tapi dia ngehajar ngegencet aku. Itu sih yang aku miris. Itu aku sekarang mau bikin sekolah DJ nggak Teh? belum sih kalau sekolah DJ. Banyak sih yang daftar kayak Teh mau ini dong, kayak bahkan ada yang mau bayar sampai 50 juta per sekali ketemu. Akunya nggak mau, belum. Tadinya sih mau klub ini, aku atasnya mau aku bikin school DJ kan tadinya, cuman pas aku pikir-pikir waktunya kayaknya nggak sempat karena kan aku harus datang kan. Mereka nggak mau diajarin sama orang. Belajar manage uang tadi katanya sebenarnya, apakah itu juga Aku tuh terlalu berani sih, karena kan memang aku pikir kayak orang tua aku udah cukupi orang tua aku. Terus aku kan memang tidak punya tanggungan yang berlebih. Jadi aku tuh kalau ngeluarin uang tuh kalau kayaknya nih profit gitu kan, aku tuh berani invest, berani membeli kayak gitu. Dan ternyata tantangannya nggak segampang itu. Kalau mau jadi pembisnis yang sukses tuh nggak gampang. imbas dari pengalaman sama mantan-mantan ini? Kalau mantan ini gimana ya, aku Maksudnya, keuangan jadi yang nggak atur. Aku banyak membantu laki-laki malah. Nah itu maksudnya. Iya, maksud tuh kayak bahkan misalkan kalau laki-laki itu tidak punya pekerjaan, aku usahakan ada pekerjaan. Kalau laki-lakinya pengusaha, aku usahakan dia bakal link dengan pengusaha lain, kayak gitu. Karena kan teman-teman aku selama aku tour di Indonesia itu kan tour nge-DJ di dunia malam, udah pasti teman-teman aku kan pengusaha semua kayak gitu yang ngundang aku kayak gitu. Jadi kalau aku berhubungan sama pengusaha pasti aku bantu juga, bukan aku yang minta loh. Maksudnya kayak mungkin dipikirnya kayak Dinar nih kayaknya nyari aman, nyari pengusaha pasti mau minta duitnya kayak gitu. Enggak lah, kalau aku minta duitnya dari dia, kita bakal dikekang habis-habisan. Nanti tuh kayak ibarat kata dia merasa di atas kita dan dia mengekang aku, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku nggak kayak gitu. Aku waktu itu juga daripada aku dikekang, mendingan aku yang invest gitu. Mendingan aku bikin usaha kayak kamu tapi jangan kekang aku. Karena kan kita nggak tahu, cinta itu nggak selamanya indah, Dek. Jangan ya, Dek. Itu termasuk yang terakhir Teh Dinar membantu untuk menangani proyek pengusaha-pengusaha untuk menangani proyek di Kalau aku ini rada-rada kecanduan ya orangnya, misalnya udah nyungsep nih. Nanti tuh ada project baru, aku kayak memperkenalkan ke orang, presentasi lagi, mulai lagi. Itu masalah baru aku lagi biasanya. Aku tuh suka bikin masalah baru. Kayak nggak mau di zona aman. Sebenarnya kalau aku nggak terjun ke usaha, aku tuh di zona nyaman banget. Uang ada, maksud tuh show masih ada,
kalau program TV sebenarnya yang nawarin aja banyak, cuman aku nggak ambil. Aku tuh resiko tiba-tiba aku ngambil usaha yang resikonya besar, cuman tantangan lah, hasil atau enggaknya lihat nanti kayak gitu. Yang penting kan ini sebagai pelajaran praktek ke lapangan. Tapi udah mulai membangun investasi lagi gak sih? Menambah gitu. Enggak sih, masih aku sekarang lagi klub aja sama kalau berhasil di tongkang ya. Cuman kan tongkang ini aku masih kayak mana hak aku gitu, masih mempertanyakan itu. Masih belum jelas di sana tuh. Aku mungkin kejelasannya nanti di Oktober, uang aku bisa balik atau memang aku dapat aset gitu. Sekitar berapa sih kalau boleh tahu? 7 miliar lebih. Kan gelontorin berapa? Jadi kayak aku tuh nggak berasa, kayak misalkan aku tuh transfer 1,5 dulu, 1 M dulu, tapi kok dihitung itu kok besar juga ya gitu. Mungkin kalian lihat aku nggak pernah pakai Alphard warna putih lagi, punya aku itu aku jual loh. Iya. Bisa dibilang itu titik terendah atas selama berbisnis. Enggak, aku memang gimana ya, berani orangnya, berani karena aku pikir kayak kendaraan bisa aku beli, kayak aku kan maksudnya sekali aku show itu memang uangnya ada, jadi kalau buat DP itu cepet aku tuh sebenarnya. Jadi aku tuh memang ini aku jual aset kalau kalian mau tahu. Apa yang buat teteh biar resiko berani gitu sampai Jual aset. Aku tuh pengen belajar semuanya, penasaran. Udah itu aja, misalkan kalau aku gagal ataupun berhasilnya kan itu tergantung perjuangan aku. Aku bisa aja hari ini aku narik diri dari perusahaan tongkang itu, berarti aku ikhlaskan uang itu dan aku mencari uang di tempat lain. Bisa aja, jadi itu aku nggak sakit kepala aku. Tapi ini tuh aku masih memperjuangkan, wah itu capek, sakit kepala. Tapi apakah teteh ngambil resiko di tongkang yang teteh nggak tahu gimana itunya perputaran duitnya atau gimana? Apa nanya teman atau Aku di sana belajar, kan di sana banyak orang-orang besar. Aku di sana mengenal banyak mafia. Mafia yang maksud aku tuh di luar sana tuh ternyata banyak perusahaan yang ilegal. Gitu, penghasilan bumi. Asetnya apa aja yang dijual selain mobil apa? Mobil doang sih, mobil aja. Dan sekarang kemana-mana? Ya masih ada mobil dong, kan mobil banyak. Mobil mungkin apa jenis apa? Kemarin apa? Alphard aja yang dijual. Nah, untuk menggelontorkan 7 miliar sendiri Karina sampai saat ini apa teteh tidak mendapatkan keuntungan? Tidak mendapatkan keuntungan, makanya aku bingung. Kemarin ada polisi dipanggil, aku polisinya, sementara yang makan keuntungan itu nggak dipanggil, aku yang dipanggil. Itu sih yang aku, permainan macam apa ini gitu. Cuman aku cuman kan memang polisinya juga sih sebenarnya cuma ngambil keterangan saksi doang, cuman agak sakit hati aja sih. Ini juga menarik. Si uang ini sendiri kan, tapi padahal untuk pemberian yang di belakangnya itu nggak pas gitu. Yang mungkin salah satunya mengembalikan uang PT ini. Aku bilangnya kayak gini ya, kalau aku mau ngomong semuanya kan di belakang sini tuh banyak mafia besar dan bisa mengancam keselamatan aku. Jadi kalau memang ada pejabat tinggi yang mau membongkar kasus di tongkang ataupun di batu bara, ya mungkin keterangannya bisa ngambil dari aku, tapi aku tidak 100% punya bukti. Tapi aku tahu maksud tuh kayak, ini ya yang maksud tuh yang ilegalsnya tuh seperti ini. Cuman kan kalau Dinar ngomong juga takutnya nggak didengar, malah omongan aku bakal menjadi ancaman buat aku. Jadi aku lebih baik aku fokus, aku mau ngambil hak aku dan aku fokus buat ngebangun usaha aja. Terkait hubungan sama Kopek masih atau tadi kan sipil atau masih atau gimana? Ya adalah, kalau itu susah dijelaskan, ketemu aja udah susah. Untuk komunikasi teh? Komunikasi, aku komunikasi sama papahnya. Jadi kayak yang usaha itu kan mesti nyangkut di sana. Jadi aku tetap komunikasi sama orang sana. Ada kan dia komunikasi soal bisnis dan ada respon baik kan? Nambah putus. HTS atau Putus atau gimana? mana ada HTS? Putus apa gimana? Mereka Ya enggak lah, nantilah pokoknya kalau itu rumit tuh pokoknya. Tapi Rumit. untuk yang bisa itu balik, ada hubungan baik sama keluarga jadinya, ada mau niat balik atau gimana balikin? Nggak tahu juga sih, karena kan kalau sekarang ini kalau uang di sana kan nggak ada, jadi berupa aset. Cuman kan jadi kayak bagian aku yang mana ya, masih mempertanyakan ke sana sih. Aku masih kasih downtime sampai bulan Oktober akhir lah, maksudnya kasih kesempatan, karena kan ini
ya itu usaha itu tidak kita membeli sesuatu langsung untung, ada rintangan-rintangan yang kita harus lalui. Karena kan pengusaha itu memang banyak tahapannya dan banyak orang sukses dan banyak orang kaya, dan kita orang baru tidak langsung instan bisa penghasilan. Nah, ini kan diiming-iming apa sih mungkin Apa tuh? tidak berpikir dua kali apa seperti apa gitu. Itu Ini aku- menggelontorkan miliaran Aku gitu. berani orangnya, jadi kayak pas aku lihat, oh kalau sekali narik tuh dapat segini ya, oh ya udah deh aku beli kapal, tapi enggak sama aku, ada pengusaha lain patungan sama aku 50% dan PT-nya juga, PT-nya aku pisah sendiri, aku nggak mau gabung sama mereka karena kan aku tak, maksudnya aku kan kenal mereka juga belum tahunan ya, baru mungkin September ini baru setahun kenal mereka juga. Jadi aku waktu itu aku bilang aku nggak mau satu PT, aku mau PT aku pisah. Jadi aku PT sendiri dan yaitu membeli kapalnya dari Dan satu-satunya kan belum bertemu sama Kang Apep. Hmm. Memang tidak ingin menemui atau gimana? Aku pernah 2 kali menemui di dalam waktu itu, kemarin yang pas di Polda kan aku nemuin, tapi ya nggak mungkin lah kita nanya-nanya yang kayak gitu. Kalau lagi kayak gitu ya paling kita kasih support kayak ngasih makanan kayak gitu-gitu sih. Terakhir komunikasi Terakhir komunikasi minggu lalu. enggak lah, udah lama sih nggak komunikasi. Kalau nggak salah udah bebas ya apa gimana? Dia sempat keluar kemarin, terus nggak tahu sekarang. Nggak ada komunikasi. Nggak kon- Iya, karena kan memang di lapangan itu lagi chaos banget sih, lagi chaos banget sana tuh. Jadi kalau kan ini tuh kayak dunianya itu memang tidak diketahui publik ya, kayak kapal itu adanya tuh di perairan gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di sana tuh kita itu nggak bisa monitor 100%. Kalau kita di jalan mobil kan kita bisa ada polisi lalu lintas, di sana juga ada pol airut ya, cuman kan luas di perairan itu gitu. Jadi monitornya itu menurut aku sih memang di sana rada-rada ada yang nggak kita ketahui juga. Tapi udah tahu, udah bebas. Tahu. Saat kemarin bebas sempat hubungin Tete atau gimana, pengen ketemu? Oh sempat, cuman aku lebih ke, oi kita hitungan yuk kayak gitu. Lah iya. Terakhir mungkin penegasan lagi ini putus apa cerai teh? Ya, gua banting lo ya. Nah, yo, bisa ya. Yo, bisa ya. Bisa ya. Ya sekop. Yo, sekop lah. Udah. Jadi. Putus atau terus? Bang.